Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram, di mana pekan lalu kita dua pekan yang lalu ya, kita membahas hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang masih bercerita tentang wudu. Di bab-bab wudu yang ada di Bulughul Maram ini, hadis tentang wudu itu banyak. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mencari hadis-hadis yang kira-kira dijadikan ada lafaz-lafaz atau poin-poin yang mana itu menjadi istishhad atau istidlal, untuk beristidlal dengan kalimat yang ada dalam riwayat itu untuk menunjukkan sesuatu, misalnya sunnahnya atau rukunnya atau batalnya wudu. Semua hadis itu panjang. Misalnya di awal hadis Utsman bin Affan yang dari Humran, itu yang digunakan baru pertama kali, ya mungkin juga karena melihat senioritas Utsman bin Affan dulu, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan kemarin kita membahas hadis Ali bin Abi Thalib fokus pada masalah berapa kali sunnahnya mengusap kepala. Ya, dan kita sudah sampaikan sebagai pengulangan kembali bahwa hanya mazhab Syafi'i yang menyunnahkan mengusap kepala itu tiga kali, sementara tiga mazhab yang lain tidak. Maka ini dinamakan apa? Mufradat. Mufradat itu artinya sesuatu yang bersendirian, artinya hal menyendiri, atau bisa juga disebut eksklusif ya. Eksklusifnya mazhab Syafi'i dalam hal ini. Masing-masing semua mazhab itu, ingat, semua mazhab punya mufradat. Hanafi punya, Maliki punya, Syafi'i punya, Hambali punya. Kebetulan saat ini adalah Syafi'i. Yang kemarin yaitu hanya mazhab Syafi'i yang menyunnahkan mengusap kepala 3 kali. Kemudian yang sekarang ingin kita bahas adalah hadis Abdullah bin Zaid. Nah, ini adalah sebenarnya ini hadis yang paling lengkap, dan di dalam Sahih Al-Bukhari itu paling banyak. Beberapa versi riwayat ada 3, 4 atau 5. Al-Bukhari menyebutkan hadis Abdullah bin Zaid yang sebenarnya satu rangkaian tapi dipecah-pecah pada Al-Bukhari di kitab wudu ini karena itu termasuk hadis yang paling panjang dan paling lengkap yang ada dalam Sahihain pula. Di Muslim pun ada hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Fokusnya di mana nanti? Fokusnya adalah bagian miqdar atau kadar kepala yang wajib diusap itu seapa. Nah, nanti dalam kitab bahasan fikih perbandingan akan kita ketahui mazhab mana atau mazhab apa saja yang berpendapat bagaimana cara mengusap kepala tersebut. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat landasan wudu adalah surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ini sudah ada santri belum nih? Belum ada? Belum. Surah Al-Maidah ayat 6 ini dari dulu kita suruh menghafal ya. Nah,
Entah siapa yang masih hafal apa tidak? Lupa. Ente satu ayat saja lupa. Inilah ya. Kalau satu ayat saja lupa, gimana kita mau ngalahin Yahudi? Kadang-kadang kita berpikir saking lemahnya kita itu. Perang kagak, ngapal juga kagak. Kalau perang nggak ngapal, tapi perang masih mending lah. Sibuk. Ini perang nggak, ngapal nggak. Jadi kualitas kader-kader kita memang memprihatinkan. Ya maka tapi kita juga tidak boleh menyerah. Maka dari itu mumpung kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, masih punya apa yang diberikan oleh Allah, maka harus meningkatkan kualitas itu sendiri. Jadi namanya belajar itu harus memaksakan diri. Terlalu santai, terlalu apa? Itulah yang menyebabkan menyebabkan umat ini mundur. Maka banyak riwayat-riwayat hadis bahkan di mana Rasulullah SAW misalnya atau para sahabat menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dari orang-orang kafir, di mana mereka yang kafir saja effortnya tinggi, kita yang percaya Allah effortnya rendah. Nah itu adalah sebuah sindiran buat kita sebenarnya. Baiklah. Jadi surah Al-Maidah ayat 6 mengatakan apa? Sampai pada kalimat wamsahu biruusikum. Maka usaplah kepala kalian. Kalimat wamsahu biruusikum, biruusikum ini, nah ini menjadi salah satu bahasan juga baik dalam ilmu nahwu maupun dalam ilmu fikih. Maknanya apa? Nah, maka nantilah kita akan bacakan dulu hadis dari Abdullah bin Zaid. An Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an fi sifatil wudu qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa aqbala bi yadayhi wa adbaru. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an tentang cara, sifat di sini artinya cara atau deskripsi. Maka kalau kitab Sifatus Salatin Nabi artinya bentuk atau cara atau deskripsi salat Nabi. Fi sifatul wudu. Jadi hadisnya panjang. Nah, yang diambil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini adalah potongan kalimat. Nih kenapa anak-anak nih nyari internet. Nyari internet main HP. Lihat, pakai internet masjid. Hah? Passwordnya udah dikasih. Ya, mereka udah tahu biasanya. Otomatis nanti. Dalam kalimatnya itu ada wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, wa aqbala bi yadayhi wa adbar. Dan beliau memulai dari depan lalu ke belakang. Jadi kayak begini. Nah, itu fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Dengan biyadaihi dengan dua tangannya. Jadi begini. Bukan cuma begini, bukan. Itu yang ada gambaran yang ada dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada dalam Sahihain. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz, ini ada dalam Sahih Bukhari juga. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya gimana? Bi muqaddami ra'sihi, bagian depan kepala, ra's, hatta zahaba bihima ila qafahu, sampai ke tengkuk kafa, summa raddahuma, kemudian mengembalikan kedua tangan ini lagi ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat tadi dimulai ya di sini. Jadi begini. Begitu lah kira-kiranya. Nah, setelah itu makanya ada orang langsung ke telinga. Nanti ada bahasan khusus tentang menyapu telinga itu apakah langsung dari kepala atau mengambil air baru, itu juga khilafiyah dalam fikih. Ini lafaz ini semua ada dalam Sahih Bukhari. Yang kedua ini bada abi muqaddam bi ra'sihi, ini seingat saya adalah riwayat Imam Malik. Itu hadis dari Imam Malik dari Yahya bin Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya Yahya Al-Mazini dari Abdullah bin Zaid, bahwa ada orang bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Salah satu riwayat berkata yang bertanya itu ya Yahya Al-Mazini itu sendiri. Nah, sekarang siapa ini Abdullah bin Zaid radhiyallahu an?
Abdullah bin Zaid, ingat, ini pelajaran buat yang mendengar. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Zaid itu ada beberapa, ada 4 beberapa. Tapi yang paling terkenal itu 2 orang. Yang biasanya dibahas dan juga ada dalam kitab-kitab hadis seperti kitab Rijalul Hadis, seperti Tahdzibul Kamal, Tahdzibul Tahdzib misalnya. Ya, 2 orang ini. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Al-Ansari, Al-Khazraji, Al-Ansari. Dan Abdullah bin Zaid, dua-duanya Al-Ansari juga. Al-Khazraji juga dua-duanya orang Khazraj. Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbih atau biasa juga disebut bin Sa'labah, dan Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah, maka di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan an Abdullah bin Zaid bin Asim untuk membedakannya dengan Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbih atau ibni Sa'labah. Keduanya adalah 2 orang berbeda, sama nama bapaknya sama, orangnya namanya sama, bapaknya sama. Kadang-kadang orang Arab tuh karena sedikit nama kali ya. Jadi nama dianya sama, nama bapaknya sama, nama dengan orang lain. Ada juga yang nama dia sama, nama bapaknya sama, nama kakeknya sama. Contohnya Imam Ghazali, penulis. Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dianya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Triple Muhammad. Orang nggak jarang nyebut namanya. Nah, soalnya Muhammad bin Muhammad lagi. Ya sudahlah, Abu Hamid Al-Ghazali jadi anunya saja. Apa? Kunyahnya saja langsung. Nah, apa tadi? Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim, dan dia ini orang Ansar. Dia orang tuanya dan saudaranya, dia itu punya saudara. Nah, ini uniknya dia nih. Namanya Yazid bin Zaid. Apa? Yazid bin Zaid kalau tidak salah. Yang dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Seingat saya dia ini. Nanti coba cek ya. Dipotong-potong tubuh, dimutilasi oleh Musailamah. Maka waktu penyerangan Musailamah, dia ikut, dan dia yang membunuh Musailamah bersama dengan Wahsy. Dan dia yang mendapatkan, kalau tidak salah dia yang mendapatkan salab. Apa itu salab? Salab itu harta yang dipunyai oleh orang yang dibunuh. Dan Wahsy nggak dapat. Karena Wahsy tidak ikut dalam peperangan itu sebenarnya. Wahsy itu dia ingin menebus kesalahannya gara-gara membunuh Hamzah. Lalu dia, aku telah membunuh orang terbaik, maka aku harus menebusnya dengan membunuh orang terburuk, kata Wahsy. Dia udah masuk Islam. Lalu dia membunuh Musailamah dengan tombaknya. Nah, Abdullah bin Zaid ini dengan pedangnya. Nah, bagaimana ceritanya lupa saya persisnya. Tapi yang jelas ada beberapa orang deh kalau nggak salah. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh Wahsy pergi. Kau jangan tampak di depan mataku, kata Rasulullah. Jadi itu Abdullah bin Zaid yang ini nih, yang meriwayatkan hadis tentang wudu ini. Dan dia lebih junior daripada Abdullah bin Zaid yang satunya, yaitu bin Sa'labah atau bin Abdi Rabbih. Nah, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu dia yang terkenal mimpi azan. Nah, kalau mau pembedanya adalah Abdullah bin Zaid tukang mimpi azan dengan Abdullah bin Zaid rawi hadis wudu. Itu 2 orang yang berbeda. Abdullah bin Zaid yang mimpi ketemu malaikat yang mengajarkan kalimat azan, lalu dia sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan itu ada hadisnya dalam Sahihain. Lalu Rasulullah menyuruh ajarkan kalimat itu kepada Bilal. Lalu Bilal kemudian kalimat azan yang kita pegang saat ini, ya, itu adalah kalimat azan versi riwayat Abdullah bin Zaid yang dipakai hampir semua orang ini, sedunia ini. Itu hasil mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, bukan Abdullah bin Zaid yang ini, yang lebih senior. Yang mana Abdullah bin Zaid yang senior itu, yang mimpi azan itu, dia ikut Bai'ah Aqabah, pertemuan Aqabah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ikut pula perang Badar. Sementara Abdullah bin Zaid yang ini dia nggak ikut perang Badar. Dia awal ikutnya perang Uhud. Jadi dia lebih junior dibanding Abdullah bin Zaid yang satunya, yang mimpi azan. Nah itu. Jadi ini 2 orang yang berbeda ya. Jadi itulah Abdullah bin Zaid. Kemudian hadis ini sendiri, sebagaimana kita katakan tadi,
fokus pembahasan Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini adalah tata cara atau bagaimana mengusap kepala dalam wudu. Nah, inilah yang kemudian menjadi khilafiyah di antara para ulama. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi misalnya. Kalau kita ambil dari ketiga mazhab yang ada, mazhab Hanafi dia membolehkan minimal adalah 1/4, karena berdasarkan nanti ada dalilnya, itu adalah pemahaman terhadap hadis di mana Rasulullah, hadis Anas, ada hadis siapa lagi itu, Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Rasulullah mengusap di atas ubun-ubun. Ubun-ubun itu maksudnya nasiyah. An-nasiyah itu ini nih. Perhatikan, ini namanya nasiyah, ubun-ubun. Bukan kalau kita ubun-ubun itu di sini. Coba saya lihat nasiyah banyak yang mengartikan nasiyah itu ubun-ubun. Itu ini. Ya, ini nasiyah nih. Tapi memang dekat ubun-ubun sih. Ubun-ubun ini kan tengah-tengah kepala ini. Mana ada ubun-ubun belakang? Itu bukan ubun-ubun. Itu yang bulat itu ya, yang ente maksud ya. Itu bukan ubun-ubun namanya. Itu apa sih namanya? Hah? Ya, masing-masing daerah beda bahasanya. Di Pontianak biasa disebut lisa apa lisu. Yang 2 bulat di sini itu. Kata orang. Terus ada juga 2, ada yang 1, ada yang 2 ya kan? Nah, kalau 2 berarti dia cocok miara kambing kalau kata orang kampung saya. Takhayul dari mana? Hah? Bandel. Lihatlah kepala kalian, apakah lubangnya itu 2 besar. Bukan itu lain lagi, enggak tahu saya teman. Ubun-ubun itu yang ini. Nah, an-nasiyah itu bagian depan kepala, inilah namanya nasiyah. Nah, hadis Mughirah itu kata bahwa Rasulullah SAW mengusap di atas nasiyah, tapi tidak melepas sorban. Sorban itu kayak apa? Kayak yang biasa dipakai orang Arab. Bukan Arab Saudi ya, bukan itu. Itu bukan sorban. Itu ikal. Kayak yang biasa dipakai kalau kayak yang pernah ngelihat Pangeran Diponegoro fotonya, itu dia namanya sorban. Dan cara mengikatnya seperti itu, jadi diikat, dililitkan begitu. Jadi ada kopiah dulu, lalu dililitkan sorban. Seperti orang Yaman. Jadi di Saudi udah jarang orang begitu, karena di Saudi orang pakainya sorban yang itu, lalu diikal pakai penguat itu buat apa sih? Bukan hiasan itu, supaya sorbannya nggak terbang. Kan padang pasir anginnya kenceng. Jadi kalau nggak pakai itu, ikal namanya. Kita kalau nggak salah kita jemputnya ikal juga. Terbang nanti ininya kalau jalan. Maka dia kalau jalan aja baru pakai itu, kalau nggak. Ada pun sorban di masa Rasulullah, sorban yang dililitkan itu. Nah itu bagaimana? Rasulullah nggak lepas sorban itu, beliau hanya mungkin cabut ini, lalu mengusap di ini. Itulah nasiyah itu tadi, bagian atas kepala itu, sorban. Lalu wa masaha ala imamatihi, dan beliau juga mengusap di atas sorbannya, ala imamah. Itulah yang dijadikan landasan bagi mazhab Hanafi. Kalau gitu berarti nasiyah saja udah cukup. Intinya mereka mengatakan begitulah. Karena dalam hadis Mughirah dan hadis Anas, ada hadis Anas juga kalau tidak salah, itu dikatakan diusap bagian nasiyah, dan itu mereka mengukurnya kira-kira 1/4 atau 4 jari gitu. Itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki dan Hambali mengatakan yang masyhur atau yang muktamad dalam mazhab adalah enggak boleh, harus semua kepala. Berdasarkannya hadis Abdullah bin Zaid ini, yaitu Rasulullah mulai dari depan ke belakang harus buka semua. Kecuali kalau lagi pakai sorban. Mereka sepakat bahwa kalau pakai sorban boleh sebagian saja. Lalu tapi sorbannya diusap juga. Itu juga nanti menjadi dalil bolehnya mengusap di atas jilbab. Kalau sorban saja yang bisa dibuka boleh, apalagi jilbab yang tidak bisa dibuka di tempat umum. Itu landasan para ulama mengkiaskan imamah dengan khimar. Khimar itu jilbab. Kalau jilbab beda lagi. Kalau jilbab yang ada dalam bahasa Al-Quran, kalau kita ini rata-rata para wanita hanya pakai khimar. Khimar itu penutup kepala. Yang bahasa kita jilbab itu, baik dia tebal maupun tipis. Apalagi jilbab bu guru, segini doang. Itu khimar. Nanti
Kalau jilbab yang ada dalam Al-Quran, yang disebut dalam surah Al-Ahzab itu, min jalabibihinna, adalah pakaian yang panjang menutup ke seluruh tubuh, tapi dia satu pakaian doang. Kalau mau lihat, sebenarnya orang Iran, perempuan Iran tuh yang biasa pakai itu. Kalau di Afghanistan dia burqa, jadi sekalian ini. Kalau di Iran itu kan dia nggak masih. Abaya. Apa? Abaya. Bukan abaya, gamis. Bukan abaya, bukan. Bukan burqa. Kalau burqa itu kan menutup muka. Pokoknya lihat aja perempuan Iran biasanya. Nggak enak nyebutnya karena mereka Syiahnya aja tuh. Harusnya itu bukan masalah Syiah atau enggak. Memang dalam yang jilbab yang dalam ajaran agama dalam Al-Quran yaitu satu buah kain besar ditutupkan ke kepala, nanti dia akan bisa menutup seluruh tubuh kayak berkemul orang berselimut. Itulah jilbab panjang sampai kaki. Ya itu yang biasa dipakai orang. Memang cuma Iran sih yang pakai biasanya. Kalau di Saudi kan rata-rata pakai Yaman atau Saudi pakai cadar, jadi nggak perlu pakai itu lagi. Nah itu dinamakan jilbab. Jadi dia menutup dari kepala sampai ke kaki dan orang berkemul. Jadi badannya tidak terbentuk, tidak berlekuk. Itu fungsi jilbab itu. Baik, balik kita ke masalah ini tadi. Jadi harus semua kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali. Lalu mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i yang paling longgar dalam hal ini. Tapi ini bukan mufradat karena ada mazhab Hanafi yang mirip. Meskipun kadarnya beda. Kalau mazhab Hanafi itu 4 jari, kalau mazhab Syafi'i 1 jari udah cukup. Jadi pokoknya bagian kepala. Kepala itu dari mana ke mana sih? Kepala itu dari sini sampailah pokoknya di belakang telinga, ini kepala sampai ke tengkuk sini. Inilah kepala dalam bahasa Arab. Ras. Baik ada rambut maupun tidak ada rambut. Persoalan bukan kalau orang gundul gimana? Nggak ada masalah. Jadi bukan, kadang dalam kitab-kitab disebut awal mula wudu adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Nah kalau orangnya tumbuh rambutnya di sini, para profesor yang enggak, bukan. Jadi maksudnya dari sini nih. Ini kening, ini bagian dari wajah. Nah di atas kening atau jidat, jabhah nama bahasa Arabnya, itu mulai kepala, terus sampai belakang sampai tengkuk. Kalau dari sisi sini, maka dari belakang telinga. Nah ini telinga, ini khilafiyah para ulama, apakah dia bagian dari kepala atau anggota terpisah, gitu. Jadi, sampai dari sini nih, ini kepala. Nah, belakang telinga ini kepala. Nah, dalam mazhab Syafi'i berarti boleh mengusap sebagian saja. Di sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, dan bahkan boleh dengan 1 jari kata Imam Syafi'i. Baik, saya akan bacakan dari kitab Al-Um sebagaimana janji saya di Facebook tadi. Dalam kitab Al-Um ini yang dari Maktabah Syamilah tapi yang terbitan Darul Wafa. PDF-nya pun ada. Di jilid 2 halaman 57 ini kalau terbitan Darul Wafa ya. 2 halaman 56 sampai 57. Ini saya bacakan dari pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ngomong suaranya masuk nggak semua? Semua masuk nggak? Hah? Bab mashur ra'si, mengusap kepala. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, qala Allah taala wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa kana ma'qulan fil ayah anna man masaha min ra'sihi syai'an faqad masaha bi ra'sihi. Secara logika dalam ayat ini, siapa yang udah mengusap dikit aja kepalanya berarti dia sudah melakukan mengusap kepala sebagaimana diperintahkan dalam ayat ini. Walam tahtamilul ayatu illa haza. Dan ayat ini tidak mengandung yang lain kecuali itu. Pokoknya kepala dimanapun, mau di sini, di sini manapun yang Anda sentuh, maka Anda telah menyentuh kepala. Wa huwa adharu ma'aniha. Dan itu yang paling dekat maknanya atau makna paling zahir. Au masahar ra'sa kullahu, atau bisa pula ayat ini diartikan harus mengusap kepala seluruhnya. Jadi ada 2 kemungkinan. Seluruhnya atau sebagian. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu dia melanjutkan, wadallatis sunnatu ala alaysa 'alal mar'i mashur ra'si kullih.
Sementara sunnah, hadis-hadis Nabi menyatakan bahwa orang tidak wajib mengusap kepala seluruhnya. Tidak wajib itu artinya hanya sunnah. Tapi kalau dia sebagian saja, maka itu sudah cukup, artinya sudah sah wudunya. Itu alasan Asy-Syafi'i. Wa iza dallatis sunnatu ala zalika fama'nal ayati anna man masaha syai'an min. Kalau sunnah sudah menunjukkan itu, berarti ayat ini artinya gini dong, gitu. Bahwa siapa yang mengusap sedikit saja kepalanya, min ra'sihi ajza'ahu, berarti sudah sah. Lalu dia melanjutkan, qala Syafi'i, idza masahar rajulu bi ayyi ra'sihi sya'a, apabila orang mengusap kepalanya di bagian manapun yang dia mau, sini terserah. In kana la sya'ra alaihi, meskipun tidak ada rambutnya, wa bi ayyi sya'ri ra'sihi, atau di atas rambutnya, maksudnya nggak ada soal rambut atau tidak rambut, bi usbu wahidah, dengan satu jari, ini juga boleh, begini juga boleh, usbu, semuanya usbu. Au ba'di usbu, atas segini doang, segini dah pakai bagian yang ini, ba'di usbu'in wa ba'di usbu. Au batni kaffi, ini batni kaf. Kalau ini zahirul kaf. Kalau ini batinul kaf. Nah, mengusap harus pakai batin, nggak bisa begini. Jadi kalau gini nggak sah, atau gini nggak sah. Al-mashu dalam bahasa Arab harus pakai ini, bagian ini. Dan yang ini nggak sah. Harus bagian tapak tangan min batinil kaf. Au amara man yamsahu bihi, atau nyuruh orang, usapin kepala saya dong. Bisa dia lagi sakit, nyuruh anaknya, nyuruh istrinya, itu sah. Ajza'ahu zalik, itu udah cukup. Fakadzalika in masaha naz'ataihi, juga kalau dia mau mengusap naz'ah itu ini nih, ini bagian ini nih, naz'ah pelipis. Kalau pelipis itu kan ini bagian dari wajah. Bagian sini nih, di setelah pelipis, itu namanya naz'ah. Naz'ataihi, dua naz'ahnya, ini satu. Ya kan orang punya dua bagian sisi. Nah, ini naz'ah nih namanya nih. Au ihdahuma, atau satu aja, dia cuma gini doang atau gini doang, baik tangan kanan tangan kiri sama aja. Au ba'dahuma ajza'ahu li'annahu min ra'sih, maka itu sudah cukup karena itu adalah bagian dari kepala. Itulah pernyataan tegas Imam Syafi'i dalam kitab cuman kayak bisa lama-lama makin habis suara. Cuman memang di sini Al-Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa makna ba dalam wamsahu biru'usikum itu litab'id sebagaimana yang biasa dikatakan oleh orang-orang mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa al-ba, huruf ba biru'usikum itu artinya litab'id atau menunjukkan sebagian. Wamsahu biru'usikum, maka usaplah sebagian kepala kalian. Itu bukan dari Imam Syafi'i yang mengatakan begitu. Itu mazhab Syafi'i, iya. Seingat saya Al-Khattabi atau siapa gitu memang menukil dari Syafi'i begitu. Tapi ini pernyataan dari Imam Syafi'i tidak ada seperti itu. Makanya para ulama nahwu membantah seperti Sibawai. Sibawai dalam Alkitab, Sibawai itu punya kitab namanya Alkitab. Kalau kata guru saya, Ustaz Budiansyah, hafizahullah. Beliau juga masih aktif sekarang. Itu kitab itu belum ada namanya. Sibawai keburu meninggal sebelum kasih judul, akhirnya udah disebut aja kitab Sibawai, makanya bukan, belum ada nama, belum ada judul, jadi disebut saja Alkitab. Kitab apa? Kitab Sibawai, kitab Nahwu. Ada juga Ibnu siapa di beberapa, kalau kita baca keterangan tentang makna, apakah al-ba di situ menunjukkan litab'id? Adakah orang Arab menyatakan bahwa ba litab'id? Sebenarnya kebanyakan ahli nahwu juga membantah itu. Seperti ada namanya Ibnu Jinni, bukan anak jin ya. Itu kembali kata guru kami Ustaz Budiansyah, dia itu kan orang Persia, jadi nama Ibnu Jinni pakai G, cuma karena di Arab tidak ada huruf G jadilah jadi J, jadi Ibnu Jinni kayak ya karena nggak ada huruf G, jadi ketika di Arab diarabkan jadi Jinni, aslinya Ibnu Ginni pakai G.
juga membantah itu. Katanya tidak ada itu orang Arab mengatakan bahwa Ibnu Jini salah satu ahli nahu bahwa ba itu biru usikum artinya sebagian kepala. Enggak ada makna itu. Ba di situ maknanya adalah melekat kepada kepala. Maksudnya kalian harus mengusap, nempel tangan itu di kepala kalian. Itu maksudnya, dan itu yang didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Karena Imam Syafi'i tidak menyatakan itu dengan tegas. Karena apa? Karena Imam Syafi'i ini adalah satu hujjah dalam bahasa. Apa maksud hujjah dalam bahasa? Kalau kita belajar ilmu nahwu, orang-orang yang hidup atau yang wafat sebelum 150 Hijriah ke bawah di kota, maka atau disebut dengan min ahlil amsar Misr, maka dia adalah hujjah ucapannya dalam nahwu. Apa maksud hujjah? Maksudnya kalau dia ngomong, berarti itu adalah bagian dari bahasa Arab yang harus dibuat kaidahnya. Adapun orang yang wafat setelah itu tidak dijadikan hujjah lagi, apalagi kalau dia bukan berasal dari negara Arab asli. Dalam negara Arab asli itu cuma Teluk. Arab Saudi, Yaman itu Arab asli. Adapun Syam, Syria, dia bukan Arab asli. Boleh nyampur. Karena kan dia bangsanya bukan bangsa Arab aslinya. Namanya bangsa Aramik. Bangsa dia punya bahasa sendiri namanya bahasa Suryani. Ingat Mama Gufron aja kalau mau maksud. Yang diakui Mama Gufron itu. Bukan dia. Tapi bahasa itu memang masih ada. Kalau Irak, dia bangsa Babylon, dia punya bahasa-bahasa sendiri. Lalu nyampurlah orang Arab ke situ. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang Arab di sekitar situ, dia udah tercampur dengan bahasa-bahasa luar. Arab yang masih asli itu ya sekarang negara bernama Arab Saudi, sebagian Yordan, Yaman itu Arab yang asli. Arab tempat Nabi Soleh dulu. Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, kaum Ad, kaum Samud. Disitulah bangsa Arab asli. Setelah itu ada pecahan yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Maka bahasanya pun agak beda-beda. Nah, Imam Syafi'i wafat tahun 150 Hijriah. Dan dia suku Quraisy asli. Syafi'i itu kan kakek yang merupakan merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sesama. Intinya dia Quraisy. Dia suku Quraisy. Sekalipun dia lahir di Gaza. Tapi dia kecilnya kembali ke Mekah. Jadi bahasanya Syafi'i adalah bahasa Fusha. Nah, sementara yang setelah itu seperti Imam Ahmad tidak dijadikan hujjah karena kata-katanya, kalamnya, karena dia dari Irak plus dia wafat setelah 150 Hijriah. Udah kecampur dengan banyak bangsa. Bagaimana dengan Imam Malik? Allahu a'lam, saya belum tahu Imam. Karena Imam Malik Arab asli. Bagaimana dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah tidak diakui karena dia bukan Arab asli. Bapaknya orang Persia. Wallahu a'lam. Itu yang saya dengar dari guru-guru nahwu. Maksudnya kalamnya. Jadi kalau misalnya Abu Hanifah ngomong begini, salah, orang tidak akan menghiraukan. Tidak akan menjadikannya kaidah. Tapi kalau Syafi'i ngomong begitu, tidak bisa disalahkan, akan dibuat kaidah. Gitulah kira-kira. Nanti kalau di Badui atau perkampungan itu nanti sampai abad keempat Hijriah. Makanya kayak Sibawai segala macam itu. Orang Persia, dia kan orang Persia, dia bukan orang Arab. Kenapa dia jadi lebih ahli bahasa Arab daripada orang Arab? Karena setelah abad kedua, semua orang Arab dan non Arab tidak ada lagi yang menjadi hujah dan bahasa yang dianggap sama kecuali orang Arab Badui. Nah, panjang ini. Kita tidak sedang ini membahas nahwu. Maksud saya adalah bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwa ba di situ litab'in. Allah alam. Dia ini kita katakan. Jadi apa dong dalilnya Imam Syafi'i? Dalilnya Imam Syafi'i di sini adalah perbuatan Rasulullah pernah mengusap di atas nasyah. Sebagaimana dalilnya mazhab Hanafi tadi, yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah maupun hadis Anas. Itu dalilnya. Makanya kata Imam Syafi'i tadi, ini makna mengusap kepala di sini ada dua. Seluruhnya atau sebagian itu juga dikatakan mengusap kepala. Itu dalam kaidah usul fikih namanya al-akhdhu bi aqalla maqil. Ngambil
minimalis, ngambil bagian paling kecil dari sebuah nama, atau al-akhdhu bi aqalla ma yusamma. Kepala. Kepala itu dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Kalau saya mau ngambil sini aja boleh nggak? Kepala bukan namanya, kepala. Ya, oke, berarti udah. Ketika saya ngambil yang paling kecil, yang paling sedikit pun, berarti ketika saya ngusap ini saya disebut dengan mengusap kepala bukan? Ya, berarti udah sah. Gitu. Nanti kan kita bisa jawab. Kalau gitu tayamum berlaku juga dong. Kan wamsahu biwujuhikum. Dan usaplah wajah kalian. Berarti kalau kita tayamum, nempel gini aja. Loh kok gini aja? Ya kan biwujuhikum. Yang penting kan sama. Ditabungit juga misalnya. Tapi mazhab Syafi'i juga tidak mengatakan begitu. Wajib seluruhnya. Nggak ada misalnya tayamum, tanah, kotor sini aja deh. Sah nggak tayamumnya? Tidak sah. Atau wa aidikum berarti kan bi juga. Tangan sini aja. Mazhab Syafi'i tidak sah juga, harus sampai siku. Lalu bagaimana? Kenapa kok terkesan inkonsisten? Enggak inkonsisten. Kaidahnya Syafi'i adalah kita ini ayat, kalau berpegang pada ayat ini saja betul, tapi kita harus lihat praktek Rasulullah. Praktek Rasulullah ada nggak tayamum nempel pipi doang? Enggak. Berarti semua. Praktek Rasulullah ada nggak tangan sampai sebagian doang? Ada khilafiyah dalam hal itu, ada yang sampai siku, ada yang tidak. Tidak, minimal sampai pergelangan. Oke, berarti prakteknya Rasulullah itu yang dijadikan dalil, batasan. Batasan miqdar atau batasan ukuran. Nah, berhubung praktek Rasulullah sebagaimana dalam hadis Mughirah bin Syu'bah tadi, pernah mengusap hanya di atas nasiyah saja. Berarti menunjukkan khusus untuk kepala, boleh dong diusap sedikit aja, gitu kira-kira. Itulah dalilnya Imam Syafi'i. Bukan bahwa dia menganggap bahwa ba' di situ ditabungit. Wallahu a'lam bishawab. Intinya begitu. Jadi ada khilafiyah dalam masalah ini. Terus gimana dong? Memang yang lebih ihtiyat atau yang lebih hati-hati adalah kita mengamalkan semuanya. Maksudnya semua kepala. Seperti mazhab Maliki dan Hambali. Hanya saja memang mazhab Syafi'i ini kadang menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak mau membuka seluruh kepala. Misalnya tadi Rasulullah, dan itu praktek pernah dilakukan Rasulullah, yaitu tidak membuka imamah, sorbannya, dan hanya mengusap di atas ubun-ubun, lalu mengusap di atas imamah. Ini juga ada khilafiyah. Apakah wajib mengusap di atas imamah seluruh itu atau tidak? Kalau kita katakan wajib, berarti yang benar adalah harus mengusap seluruh kepala. Kalau tidak wajib, berarti dalil mazhab Syafi'i sudah benar, atau mazhab Hanafi tadi. Intinya, hadis tentang bahwa Rasulullah, hadis Mughirah, itulah yang menjadi penyebab khilafiyah ini. Apakah cukup dengan nasiyah atau ubun-ubun saja, atau wajib seluruh kepala sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid ini? Itulah akar permasalahan. Jadi dalil mazhab Syafi'i dalam hal ini adalah al-akhdhu bi aqalla ma qil. Salah satunya yaitu ketika memahami ayat tadi, bukan karena berpedoman bahwa al-ba' litab'id, huruf B di situ. Meskipun sebagian ulama nahwu seperti Ibnu Malik kalau tidak salah, Alfiyah itu mengakui bahwa al-ba' itu bisa litab'id. Nah, itu nanti kajiannya dalam ilmu nahwu lah ya. Ala kulli hal, itulah khilafiyah yang terjadi. Dan beberapa hadis juga ada sebenarnya yang dijadikan landasan oleh mazhab Syafi'i maupun Hanafi, tapi kebanyakan hadisnya itu dhaif atau mursal. Sehingga yang sahih itu hanya hadis Utsman, hadis Ali, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ibnu Abbas, Rubaiyah binti Muawis. Astagfirullah. Tapi yang paling sahih atau yang paling tegas menceritakan seberapa kadar mengusap kepala adalah hadis Abdullah bin Zaid ini. Nah, itu tadi kita bacakan bahwa Rasulullah mengusap semuanya. Bada bi muqaddami ra'sihi, summa dhahaba bihima ila qafahu, summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Seperti itulah praktek yang dilakukan Rasulullah SAW. Artinya harus semua.
kepalanya itu baik dengan satu tangan maupun dua tangan. Yang penting semua kepala harus diusap. Kira-kira itulah makna dari hadis Abdullah bin Zaid ini. Dan insya Allah pendapat ini lebih hati-hati. Nah terus gimana nanti kalau misalnya bagi wanita yang pakai jilbab? Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya karena tetap bisa. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, wanita wudhu pakai jilbab itu sangat mudah karena kan tadi sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um itu pakai satu jari aja di sini aja udah sah. Itu kan? Berarti ya kalau perempuan dia pakai jilbab sekalipun kan bisa di bagian depan atau bagian tengkuknya, yang penting kena kepala tanpa terbatasi oleh kain, maka udah sah. Yang penting tangannya basah. Tangannya dibasahi dengan air. Gitu ya. Oke. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu ya. Saya tidak bisa melanjutkan lebih panjang lagi. Tenggorokan masih sakit, minta doanya kepada para santri yang kebetulan nonton. Ada Muhaimin, barakallahu fiik. Muhaimin doang nih, mana yang lain? Insyaallah minta doanya juga. Tanggal 12 nanti saya udah berangkat ke Syria. Tapi insyaallah tetap kita akan siaran langsung dari sana. Nah, bagaimana caranya? Ente pikirkan itu. Bagaimana caranya saya di Syria, ente di sini gimana? Siaran langsungnya di YouTube BIK. Atau kalau enggak, bisa gimana? Ente nanti hubungin ahli IT-nya di sana, kan ada si komunikasi bagaimana caranya saya siaran di sana. Nah ini saya bawa nanti di kamera ini nih. Perlu nggak? Nah terus saya pakai apa di sana? Kameranya? Ya ideal, makanya saya bawa. Atau pakai HP pun bisa kali. Nah terus siaran langsungnya gimana? Berarti bukan secara langsung di sini. Secara langsung di channel BIK. Channel BIK, mau channel BIK bisa. Iya harus bisa. Iya. Udah pakai ente pikirkan lah itu ya. Baik, insyaallah tadi Syria pun nanti kita tetap akan siaran langsung. Cuma nggak tahu jamnya, beda 5 atau 6 jam. Jadi nggak. Tapi kita tetap kalau kita sih tetap jam sekian, jam 8 waktu Indonesia bagian barat ya. Ya, intinya insya Allah dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang, dimanapun kita berada, kelas kita bisa tetap ada. Saya ingat dulu kemarin yang waktu banjir di Kalimantan Selatan aja, kita tetap siaran langsung waktu itu. Kita tetap kelas online, meski saya lagi kebanjiran lagi makan, kebanjiran warungnya, kita tetap siaran langsung. Di dalam mobil kita juga pernah kelas online. Alhamdulillah sih dengan adanya teknologi, jadi tidak ada halangan bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan juga untuk tetap mengadakan kelas, insyaallah. Dan pesantren BIK akan terus berlanjut dan akan terus ada dengan program-program baik offline maupun online-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.